Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaski Aula Fikrah dari Prodi Matematika, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Taman Siswa Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya mengenai upaya pembaharuan pendidikan nasional. Baiklah, terima kasih kepada dosen saya yang telah mengizinkan saya untuk membuat video tentang presentasi tentang pembelajaran saya mengenai upaya pembaharuan pendidikan nasional. Baiklah, di sini adapun arah tujuan inovasi untuk pendidikan, yang pertama di sini adalah mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia ini makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun pendidikan di luar sekolah bagi setiap warga negara. Baiklah, di sini program dan pengelolaan pendidikan. Program dan pengelolaan pendidikan di sini ada program pendidikan di sekolah. Di sini ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, perguruan tinggi, pendidikan luar biasa, serta pendidikan kedinasan dan pendidikan keagamaan. Sedangkan pendidikan di luar sekolah ini ada pendidikan untuk melanjutkan sekolah, menggantinya seperti ada paket kejar A, paket kejar B, serta program kejar paket C. Di sini program kejar paket A di sini adalah untuk yang diambil yang setara dengan SD, maka program kejar paket A ini menyelesaikan pendidikan SD untuk mendapatkan ijazah SD tersebut. Begitupun juga dengan paket B yang setara dengan SMP, paket C yang setara dengan SMA. Selanjutnya di sini ada ketenaga kependidikan. Ketenaga kependidikan di sini yang berstatus guru atau dosen itu harus dengan pengeluaran dari perguruan tinggi. Selanjutnya, tenaga kependidikan non guru ini seperti petugas atau dosen pembimbing atau guru pembimbing tersebut. Selanjutnya, tenaga non guru lainnya itu seperti kepustakawaan yang ahli di bidang tersebut. Selanjutnya, dana di sini karena adanya pembaharuan yang dilakukan, maka kita itu butuh dana baru atau tambahan terhadap alokasi dana sebelumnya. Selanjutnya, yang keempat itu ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal di sini adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat tapi di bawah pengawasan pemerintah, seperti ada kursus mengetik, les, kursus komputer dan sebagainya. Selanjutnya, inovasi dalam kurikulum. Inovasi di dalam kurikulum di sini ada yang pertama, kurikulum tahun 1968. Kurikulum tahun 1968 ini pendidikan kita ini masih di dalam tahap penyempurnaan dan materi pembelajarannya ini adalah 7 bahan pokok saja. Selanjutnya, yang kedua ini ada di kurikulum tahun 1975. Di tahun 1975 ini, kurikulum ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan. Jadi setiap guru ini harus mengetahui apa tujuan dari peserta didik ini dan apa tujuan yang harus dicapai oleh seorang murid. Yang kedua di sini menganut pendekatan yang integratif. Dan yang ketiga, pendidikan moral Pancasila yang ada di kurikulum ini bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila, namun juga kepada bidang pelajaran ilmu pengetahuan yang lain seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip yang ada di kurikulum tahun 1975 ini adalah keterampilan pada setiap program ini harus mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan pemerintah.
masyarakat, serta orang tua untuk menyediakan dana bagi kelangsungan bidang studi tersebut. Selanjutnya, ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Di sini, efisiensi ini adalah dalam penggunaan waktu, pendayagunaan dana, dan tenaga secara profesional. Selanjutnya, adanya prinsip berorientasi pada tujuan. Hierarki tujuan menurut kurikulum 1975 ini adalah tujuan umum ialah tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional ini ialah tujuan untuk setiap lembaga tingkat pendidikan seperti tujuan SD, SLTP, dan SLTA. Selanjutnya, tujuan kurikuler ialah tujuan untuk setiap bidang studi dan tujuan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, PMP, dan IPA. Selanjutnya, ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini adalah pelaksanaan prinsip ini mengharuskan guru untuk memahami hubungan secara hierarki antara satuan pelajaran. Yang selanjutnya ada prinsip pendidikan seumur hidup. Prinsip pendidikan seumur hidup ini adalah pendidikan yang diterima anak di sekolah ini memberikan dasar atau bekal untuk belajar seumur hidup, sehingga memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan potensi-potensinya sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Selanjutnya ada kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 1984 ini memiliki karakteristik. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar ini sebagai landasan untuk pengembangan kurikulum ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, fakta empiris dapat dicari dari sumber ketentuan yang berlaku dan hasil penelitian dan pengembangannya serta hasil penelitian kurikulum. Selanjutnya ada prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan di sini yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini mengacu pada upaya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan anak dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Selanjutnya ada pendekatan pengembangan. Pendekatan pengembangan di sini mengharuskan adanya penilaian kurikulum perlu dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada kegiatan kurikulum. Kegiatan kurikulum di sini adanya kegiatan intrakurikuler dilaksanakan dengan struktur program pelaksanaannya di sekolah dan seluruh kegiatannya pun dinilai. Selanjutnya, sedangkan kegiatan kokurikuler di sini di luar struktur program, dan kegiatan ekstrakurikuler terutama ditujukan untuk keperluan pembinaan bakat dan prestasi siswa. Selanjutnya ada pendekatan dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini pada dasarnya memberikan penekanan yang sama beratnya bagi proses belajar dengan hasil belajar. Soalnya ada sistem penilaian. Pada dasarnya sistem penilaian dalam kurikulum 1984 ini bukan hanya menitik beratkan pada penilaian hasil belajar, tetapi juga di penilaian pada proses belajar. Selanjutnya ada sistem kredit. Sistem kredit di sini adalah kredit adalah ukuran satuan belajar siswa yang ditentukan oleh jumlah jam pelajaran tatap muka dan pekerjaan rumah per minggu setiap per semester. Selanjutnya ada kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 di sini adalah materi dan pendidikan dan kebudayaan sengaja memberikan informasi lebih awal untuk mengurangi tanggapan negatif dan menghilangkan kesalahpahaman serta keresahan di kalangan para pendidik. Ciri-ciri dari kurikulum tahun 1994 di sini adalah ada pada pelaksanaan tentang pendidikan dasar 9 tahun, memberlakukan kurikulum muatan lokal, serta menyempurnakan 3 kemampuan dasar, membaca, menulis, serta menghitung.
Selanjutnya ada kurikulum suplemen. Kurikulum suplemen di sini adanya pengajian dokumen dan pelaksanaan kurikuler sebagai bagian dari proses pengembangan kurikulum dan kemudian melanjutkannya dengan penyesuaian kurikulum sebagai upaya untuk menanggapi tuntunan kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan iptek serta kritik dan saran dari praktisi, pakar, ahli, dan masyarakat. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa, dan yang ketiga di sini adalah strategi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum yang berbasis kompetensi di sini, kompetensi yaitu kemampuan yang perlu dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang dapat dilihat dari kognitif, yaitu pengetahuan, psikomotor, dari keterampilan dan efektif dari sikapnya. Jadi, yang menjadi sasaran utama dari kurikulum berbasis kompetensi ini adalah di mana pelajaran bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga mampu untuk berbuat, mampu membangun jati diri, serta mampu menjadi warga masyarakat yang hidup dalam kebersamaan yang damai. Selanjutnya ada sistem persekolahan. Sistem persekolahan di sini yang pertama adalah SD Pamong. SD Pamong di sini berarti Pamong ini adalah singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, serta guru. Di sini membantu anak-anak yang tidak sepenuhnya dapat mengikuti pendidikan sekolah atau membantu siswa yang drop out. Yang kedua, membantu anak-anak yang tidak mau terikat oleh tempat dan waktu dalam belajar. Jadi dengan kata lainnya di sini adalah tujuan dari proyek Pamong ini adalah untuk menentukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata yang sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia. Yang kedua ada SD kecil. SD kecil di sini mempunyai ciri-ciri kelas yang ada ini lebih sedikit atau biasanya itu ada 3 kelas dan jumlah muridnya itu lebih kecil seperti 20 atau 30 orang saja. Dan jumlah gurunya pun kecil. Serta kurikulum SD kecil ini sama dengan SD yang biasa. Serta murid yang pandai dijadikan tutor untuk mengajar murid-murid yang lainnya. Yang ketiga di sini ada SMP terbuka. SMP terbuka di sini bukan sekolah menengah umum tingkat pertama yang memiliki ciri-ciri adanya terbuka bagi siswa tanpa pembatasan umum dan tanpa syarat-syarat yang akademik. Terbuka memilih program belajar untuk mencapai ijazah formal untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat praktis, insidental, dan perorangan. Terbuka dalam keluar masuk kelas sesuai dengan waktu yang disediakan oleh siswa. Latar belakang berdirinya SMP terbuka ini adalah kekurangan fasilitas dan tempat belajar. Yang kedua, tenaga pendidikan yang tidak cukup dan memperluas kesempatan belajar dalam rangka pemerataan pendidikan. Selanjutnya ada yang keempat, adanya proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di sini mempunyai hakikat. Yang pertama itu adanya interaksi antara sekolah dan masyarakat serta pembangunan. Dan sekolah menghasilkan manusia terdidik dengan pengertian adanya kesadaran ekologi baik lingkungan sosial, fisik maupun lingkungan biologis. Selanjutnya di sini sesuai dengan tugas yang diemban itu, Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan ini memilih modul sebagai sistem penyampaian pada 8 PPSP. Nah, pertama di sini adalah modul mempunyai posisi untuk memecahkan pemerataan pendidik, modul mempunyai potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan modul mempunyai potensi untuk meningkatkan relevansi pendidikan
Selanjutnya, tujuan dari pengajaran modul di sini adalah untuk pengajaran ini dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menjadikan siswa ini aktif dalam belajar. Yang ketiga, siswa ini dapat bekerja sendiri dan dapat dibantu oleh guru maupun tidak. Selanjutnya, prinsip dari pengajaran modul di sini adalah ada 4 prinsip. Yang pertama ada keaktifan siswa, ada kedua perbedaan keindividuan siswa, yang ketiga siswa ini harus memecahkan masalah, dan continuous progress. Selanjutnya, komponen-komponen dari modul di sini adanya petunjuk guru, lembar kerja, lembar kegiatan siswa, kunci lembaran kerja, lembaran tes, serta kunci jawaban tes. Selanjutnya ada universitas terbuka. Universitas terbuka di sini tujuan dan sasarannya di sini adalah untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan cara yang lebih terbuka, yaitu melalui sistem belajar jarak jauh. Nah, di sini sasarannya yaitu mahasiswa dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pelayanan di perguruan tinggi yang biasa. Selanjutnya ada sekolah unggul. Sekolah unggul di sini sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya. Karakter dari sekolah unggul di sini, yang pertama itu adalah layanan khusus ini akan diberikan dengan lebih intensif dan ekstensif kepada 5% anak-anak yang gifted, karena anak-anak tersebut mengalami achievement. Yang kedua, anak-anak gifted tersebut merupakan aset bangsa yang mampu merespon tantangan persaingan global. Selanjutnya, adanya pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren di sini adalah untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Tujuan dari pesantren di sini adalah untuk mengembangkan kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta bermanfaat bagi masyarakat, dan berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi abdi masyarakat tetapi rasul. Selanjutnya, masyarakat pesantren di sini adalah seperti kiai, ustadz, santri, pengurus pesantren. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada di pesantren ini adalah pelakunya di sini adalah kiai, ustadz, santri, dan pengurus. Sedangkan sarana perangkat kerasnya ini adalah masjid, rumah kiai, rumah ustadz, pondok, gedung sekolah, dan sebagainya. Jadi sasaran perangkat lunaknya sini adalah tujuan, kurikulum, sumber belajar yaitu kitab, buku-buku, dan sebagainya. Fungsi dari pesantren ini adalah sebagai lembaga sosial dan tempat penyiaran agama. Selanjutnya ada inovasi dalam pendekatan belajar mengajar. Yang pertama itu adalah belajar tuntas. Belajar tuntas di sini adalah menuntut siswa ini untuk menguasai materi pelajaran secara tuntas dengan hasil yang memuaskan. Karakteristiknya di sini adalah siswa ini dapat belajar secara individual. Siswa ini belajar dengan kecepatan masing-masing dan hasil tes ini langsung diketahui oleh siswa serta tidak mengenal adanya tinggal kelas. Dan penerapannya di sini adalah siswa ini mempelajari kegiatan belajar. Siswa mengerjakan lembaran kerja dan mencocokkannya dengan kunci jawaban yang telah tersedia. Selanjutnya, peranan guru dan siswa. Peranan guru di sini adalah untuk memberikan pengarahan mengenai teknik belajar dengan sistem modul. Yang kedua, memberikan penjelasan apabila siswa mengalami kesulitan. Selanjutnya, peranan siswa adalah untuk mengerjakan tugasnya masing-masing serta melaksanakan tes setiap akhir kegiatan. Cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif di sini adalah
suatu cara atau usaha mempertinggi atau mengoptimalisasikan kegiatan siswa dalam proses belajar. Dan tujuannya di sini adalah agar siswa aktif dalam proses belajar, sehingga ia mampu untuk mengubah perilaku atau tingkah lakunya secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada di sini karakteristik dari cara belajar siswa yang aktif. Di sini situasi kelas menantang, siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas tapi terkendali. Yang kedua, guru tidak mendominasi pembicaraan tetapi lebih banyak memberikan rangsangan berpikir kepada siswa itu untuk memecahkan masalah. Bagaimana penerapannya? Penerapan cara belajar siswa aktif di sini adalah guru ini merumuskan tujuan pengajaran seperti merumuskan TIU dan TIK, serta keaktifan siswa dalam proses belajar hendaknya mendapatkan nilai yang memadai. Selanjutnya, siswa di sini melakukan tanya jawab, diskusi, dramatis, dan sebagainya. Selanjutnya di sini peranan guru di sini adalah mendorong, membina gairah belajar dan partisipasi siswa secara aktif dan tidak mendominasi kegiatan belajar siswa, serta memberikan kepada siswa untuk belajar menuntut cara dan keadaannya masing-masing. Namun peranan siswa di sini adalah untuk kegiatan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses berkelanjutan belajar, dan sebagainya. Selanjutnya ada keterampilan proses. Keterampilan proses di sini adalah suatu pendekatan yang mengacu pada bagaimana siswa belajar dan apa yang ia pelajari. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan keterampilan praktis yang akan dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupannya. Dan karakteristik dari keterampilan proses di sini adalah untuk mengajak para guru serta pembina pendidik untuk turut aktif dalam mengembangkan cara belajar siswa yang aktif. Selanjutnya, mendorong siswa itu untuk melihat dan memecahkan masalah yang dirasakan bersama dalam rangka mengembangkan cara belajar siswa yang aktif. Selanjutnya, ada contoh inovasi dalam penggunaan teknologi. Contoh inovasi dalam penggunaan teknologi di sini adalah menurut buku komputer. Komputer ini adalah suatu alat elektronik yang mampu untuk melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input serta programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi, menurut Hamacher Z.J. Franesit di sini, komputer ini adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output dan informasi. Jadi di sini ada definisi dapat disimpulkan bahwa komputer itu adalah alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Baiklah, hanya itu hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.